Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Asmawati pada pembelajaran IPA kelas 9 semester ganjil bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang kelima ini, materi kita adalah kelistrikan pada sel saraf dan hewan-hewan penghasil listrik. Buku yang digunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 untuk SMP dan MTS edisi revisi tahun 2018. Dan materinya terdapat pada halaman 178 sampai 185. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi bagian sel saraf, mampu menjelaskan fungsi akson dan neurit, mampu menyebutkan zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik, mampu menjelaskan tentang kelistrikan pada saraf manusia, mampu mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik, dan mampu menyebutkan sistem khusus pada hewan yang dapat menghasilkan listrik. Anak-anak, selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar yang ada di layar adalah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Pada gambar terlihat seorang anak yang sedang meringis kesakitan ketika kupingnya dicubit. Tahukah kamu mengapa kita merasa sakit ketika dicubit? Rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Impuls ini adalah rangsangan yang telah diubah oleh sel saraf menjadi listrik. Dan listrik ini mengalir di sepanjang sel saraf. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami lagi tentang sel saraf dan bagaimana sel saraf itu menghantarkan listrik atau impuls, silakan kalian simak uraian materi berikut ini. Sel saraf atau yang disebut juga dengan neuron adalah suatu sistem kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jadi, sel saraf atau neuron merupakan unit dasar sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jumlah sel saraf pada manusia sangatlah banyak. Jumlahnya mencapai berjuta-juta sel. Antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain saling berhubungan satu sama lain. Jutaan sel saraf yang saling berhubungan inilah yang membentuk sistem saraf. Nah, sekarang bagaimana struktur atau bagian-bagian sel saraf itu? Struktur atau bagian-bagian sel saraf itu bisa kita lihat pada slide berikut ini. Setiap sel saraf atau yang disebut dengan neuron terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah badan sel, kedua dendrit, dan ketiga akson atau yang disebut dengan neurit. Strukturnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Inilah struktur sel saraf kita. Ada badan sel berwarna kelabu keungu-unguan. Di dalamnya terdapat inti sel
atau nukleus yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengandung organel-organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Jadi, di dalam badan sel terdapat inti sel atau nukleus. Badan sel memiliki tonjolan-tonjolan yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Tonjolan-tonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon ini dinamakan dengan dendrit. Nah, dendrit inilah yang berhubungan langsung dengan panca indera kita. Penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris disebut dengan neurit atau yang disebut dengan akson. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Pada ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa percabangan seperti akar pohon dan berbonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik. Neurotransmitter adalah zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik. Pada bagian akson itu bervariasi. Ada daerah akson yang dibungkus oleh selubung mielin, ada daerah akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin. Selubung mielin adalah selubung lemak, terdiri dari beberapa lapisan. Selubung lemak ini dihasilkan oleh sel suan. Lapisan lemak mielin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Selanjutnya, daerah akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier. Pada ujung terminal akson terdapat sinapsis. Sinapsis di sini berperan sebagai tempat pertemuan antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, anak-anak, inilah tadi tentang struktur atau bagian-bagian sel saraf pada tubuh kita. Selanjutnya kita akan bahas fungsi bagian-bagian sel saraf itu. Yang pertama, fungsi inti sel. Inti sel atau yang disebut juga dengan nukleus itu berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Jadi, seluruh kegiatan sel saraf itu diatur oleh inti sel. Kedua, fungsi dendrit. Dendrit berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Dan badan sel berfungsi menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dan akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau juga bisa ke sel kelenjar. Selanjutnya, fungsi selubung mielin. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung akson atau neurit dari kerusakan dan mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik. Selanjutnya, fungsi sel suan yaitu membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi akson. Dan terakhir, fungsi nodus Ranvier, yaitu sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Nah, inilah fungsi dari bagian-bagian sel saraf. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya sel saraf mengantarkan impuls. Terlebih dahulu, kalian harus memahami konsep kelistrikan pada sel saraf tersebut. Kita telah tahu sebelumnya
bahwa kelistrikan pada benda itu ada hubungannya dengan aliran elektron. Aliran elektron itu berarti aliran listrik yang bermuatan negatif. Sedangkan kelistrikan pada sel saraf manusia itu berhubungan dengan ion-ion. Ion-ion apa saja yang berhubungan dengan kelistrikan sel saraf itu? Ternyata ada ion Na+, berarti dia adalah ion positif. Ada ion Cl-, dia adalah ion negatif, dan ion K+. Na itu adalah natrium, Cl itu adalah klorin, K itu adalah kalium. Berarti kelistrikan pada tubuh kita tidak terlepas dari ketiga ion ini. Keberadaan ion ini bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi ini sel saraf, kalau kita sambungkan pada voltmeter, voltmeter itu adalah alat pengukur tegangan listrik. Ternyata di dalam tubuh kita juga ada tegangan listrik. Maka kalau ada tegangan listrik, berarti di tubuh kita itu ada aliran listrik, terutama pada sel saraf. Selanjutnya, ion Na+ berada di luar sel saraf, sedangkan ion Cl- dan ion K+ berada di dalam sel saraf. Muatan yang ada di luar sel saraf maupun yang berada di dalam sel saraf itu tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya, seperti pada kelistrikan pada benda. Mengapa? Karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Jadi seperti sel pada umumnya, sel saraf juga memiliki membran sel. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, setelah itu neurotransmitter akan mengakibatkan impuls diteruskan atau berjalan. Ketika impuls itu berjalan, ternyata ada proses masuknya ion Na+ ke dalam sel saraf kita dan keluarnya ion Cl- dari sel saraf. Jika ada proses masuknya ion Na+, keluarnya ion Cl- dan adanya neurotransmitter, maka impuls itu akan berjalan menuju ke terminal akson. Akhirnya dari sel saraf ini akan dilanjutkan ke sel saraf yang lain. Prosesnya begitu terus sampai menuju ke otak. Sampai di otak juga banyak sekali sel-sel saraf itu. Di otak juga akan terjadi proses penghantaran seperti itu, sampai otak itu akan melanjutkan impuls itu menuju ke efektor. Efektor itu adalah bagian organ tubuh kita yang berfungsi memberikan efek. Misalnya kalau tadi kuping kita dijewer, maka efektor itu adalah wajah kita. Wajah kita akan refleks meringis, menandakan bahwa kita kesakitan saat kuping kita dijewer. Nah, inilah proses penghantaran impuls pada sel saraf. Nah, anak-anak, sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jika sel saraf itu diibaratkan kabel, bagian sel saraf mana yang memiliki sifat yang sama dengan plastik pada kabel? Bagaimana sifat hantaran listriknya? Ya, bagian sel saraf yang memiliki sifat yang sama dengan plastik pada kabel adalah selubung mielin. Plastik bersifat isolator. Karena selubung mielin memiliki sifat
yang sama dengan plastik pada kabel listrik, maka selubung mielin juga bersifat isolator. Selanjutnya, bagian sel saraf mana yang dapat mengantarkan listrik? Ya, bagian sel saraf yang dapat mengantarkan listrik adalah badan sel saraf, nodus Ranvier, dan ujung akson. Karena selubung mielin bersifat isolator, maka hantaran arus listrik atau aliran impuls hanya dapat terjadi di sepanjang akson tidak bermielin atau yang disebut dengan nodus Ranvier. Aliran impuls pada akson tidak bermielin ini bisa kalian lihat pada gambar bagian atas. Jika aliran impuls ini bertemu dengan akson berselubung mielin, karena mielin bersifat isolator, maka hantaran arus listrik atau aliran impuls tidak bisa merambat pada akson berselubung mielin, sehingga mengakibatkan aliran impuls ini akan melompat menuju ke bagian nodus Ranvier. Aliran impuls akan melompat dari nodus Ranvier 1 ke nodus Ranvier lainnya. Sehingga dengan lompatan ini, aliran impuls akan cepat mencapai tujuan. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai pelindung akson, mielin juga dapat mempercepat terjadinya lompatan muatan listrik pada saraf. Aliran impuls pada akson berselubung mielin ini bisa kalian lihat pada gambar bagian bawah. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Selanjutnya kita lihat fungsinya. Sel saraf sensorik berfungsi meneruskan impuls dari reseptor ke saraf pusat. Saraf pusat di sini adalah otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan reseptor adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Selanjutnya, fungsi sel saraf motorik. Sel saraf motorik berfungsi membawa impuls dari sel saraf pusat ke efektor. Efektor adalah bagian tubuh kita yang berfungsi menanggapi rangsangan. Misalnya kalau tadi kuping kita dijewer, maka efektor itu adalah wajah kita. Wajah kita itu akan refleks meringis. Dan terakhir, fungsi sel saraf konektor. Sel saraf konektor di sini berfungsi meneruskan impuls dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Nah, bentuk dari sel saraf masing-masing bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, demikian materi kita tentang kelistrikan pada sel saraf. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang hewan-hewan penghasil listrik. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah. Tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Nah, silakan kalian cari informasinya di tayangan video berikut ini.
Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas pertama, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Identifikasi bagian-bagian sel saraf pada manusia. Kemudian, isilah bagian-bagian sel saraf tersebut pada gambar berikut ini. 2. Tulislah bagian-bagian sel saraf dari gambar di atas pada tabel berikut, kemudian jelaskan fungsinya. 3. Sebutkan zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik atau impuls. Dan yang keempat, tuliskan 6 hewan yang menghasilkan listrik. Berikutnya tugas kedua, buatlah peta pikiran tentang kelistrikan pada sel saraf dan hewan-hewan penghasil listrik berdasarkan urutan berikut ini. 1. Bagian-bagian sel saraf. 2. Zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik. 3. Hewan-hewan penghasil listrik. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang Ibu buat. Peta pikiran ini hanya sekedar contoh. Kalian boleh membuat peta pikiran sesuai dengan selera dan kreasi kalian. Anak-anak, dari uraian materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sel saraf bisa menghantarkan impuls atau listrik karena adanya rangsangan. Dan sel saraf ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik adalah neurotransmitter. Hewan-hewan penghasil listrik adalah ikan belalai gajah, ikan pari listrik, ikan kepala martil, echidna, belut listrik, dan lele listrik. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran IPA hari ini? Semoga dapat dipahami. Dan ingat, kunci kesuksesan adalah belajar sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, dan selalu berdoa. Terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pukar Pintar.